Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Silahkan saudara Abdul Ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar Amin. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, tolong sampah-sampah yang ada di samping kalian tolong dibersihkan dulu, dan juga yang tidak berkaitan pada materi kita pada siang hari ini tolong disimpan dulu. Yang ada di depan kalian hanya pulpen dan buku. Silakan simpan dulu HP-nya. Baik, Bapak absen dulu ya. Fahmi, Hadir, Pak. Abdul Ghaffar, Hadir. Hairil Anwar, Hadir, Pak. Umar Yahya. Masuk, Pak. Kemana? Ada keterangan enggak? Makan di kantin, Pak. Enggak, Pak. Nanti Makan Indomie, Pak. tolong ketua kelasnya suruh ngadap saya ya. Iya, Pak, ya. Baik, tema kita pada siang hari ini yaitu tentang adab sholat dan zikir. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perilaku jujur. Untuk mengingat para siswa kembali, mungkin dari siswa ada yang kurang belajarnya di rumah atau hanya main-main saja. Belajar, Pak. Saya mau nanya kembali, apa itu perilaku jujur? Jujur itu berkata yang sebenar-benarnya, Pak. Dan sesuai realita. Oke, Sesuai bagus. itu. Bagus, berarti saudara Fahmi ini benar-benar belajar. Siapa? Oke, materi kita yaitu tentang adab sholat dan adab dan zikir. Mungkin sebelum Bapak jelaskan apa itu adab sholat dan zikir, mungkin dari para anak-anakku sekalian sudah ada yang tahu apa itu adab sholat dan zikir. Mungkin ada yang udah tahu. Iya, Pak. Belum tahu, Pak. Bapak belum ada jelaskan, Pak. Saya, Pak, sedikit tahu, Coba Pak. Pak, saudara Heril. Adab sholat itu ketika sholat memakai songkok, Pak. Memakai baju panjang, Pak. Tidak pakai pendekan meskipun menutupi aurat, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk saudara Heril Anwar. Oke, sebelum Bapak jelaskan materi kita, tolong nanti didengarkan, dicatat. Nanti kalau misalnya Bapak kasih pertanyaan tidak bisa jawab, nanti Bapak akan kasih hukuman pada kalian semua. Paham? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke, sedikit Bapak sampaikan materi kita pada siang hari ini, yaitu tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu siswa mampu memahami apa itu adab sholat dan zikir. Terus yang kedua yaitu siswa mampu mempraktikkan di rumah apa-apa yang adab sholat yang perlu kita perhatikan dalam sholat kita. Sedikit Bapak sampaikan bahwasannya adab sholat di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena sholat ini merupakan sebuah tiang agama. Kenapa? Karena ibadah sholat di sini yaitu ibadah yang paling utama. Kenapa? Kalau misalnya ibadah sholat kita sudah sempurna, insya Allah ibadah-ibadah lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada sebuah riwayat yang diceritakan ketika Rasulullah duduk di masjid dan datanglah seorang sahabat ingin melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, ketika para sahabat ini selesai sholat, Rasulullah SAW di sini memerintahkan sahabat di sini untuk sholat kembali. Kenapa? Karena dalam sholatnya di situ dia tidak melakukan adab-adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat penting kita jaga adab-adab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu sholat di awal waktu. Maksudnya di sini yaitu ketika azan sudah berkumandang, usahakan kita bersegera melakukan sholat di awal waktu. Kenapa? Karena sangat penting untuk kita kalau misal kita sedang bekerja, tolong usahakan kita istirahat dulu untuk melakukan ibadah yaitu sholat di awal waktu. Itu yang kedua, yang pertama. Terus yang kedua yaitu dengan sholat dengan tumak ninanya. Maksudnya di sini ketika kita melakukan sholat, tolong perhatikan namanya tumak nina kita. Kita harus karena kenapa? Karena sholat di sini yaitu kita berhubungan seorang hamba langsung dengan kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperhatikan tumak nina kita. Ya seperti kita harus menjaga etika-etika kita ketika sujud, rukuk dan lain sebagainya. Itu tumak ninanya. Terus yang kedua yaitu yang ketiga, sholat dengan khusyuk. Maksudnya di sini kita harus benar-benar sholat mengingat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sholat dengan khusyuk, dengan hati penuh keikhlasan. Terus yang kedua yaitu adab kita berzikir. Yang pertama kita yaitu harus melakukan zikir yaitu dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebagai hambanya, sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita harus mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi supaya kita bisa meningkatkan kehusuan kita untuk melakukan zikir tersebut. Terus yang kedua yaitu sholat membentuk komunikasi antara kita dengan Allah. Jadi adabnya kita berzikir itu harus mempunyai itu berzikir hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan untuk dipuji-puji orang lain. Jadi kita kalau misalnya berzikir, kita harus mengingat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anakku kalian paham? Baik, dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, mungkin dari anak-anak belum paham apa itu adab-adab sholat dan zikir. Mungkin dari saudara Fahmi mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada Pak, saya tanyakan Pak. Pertanyaan saya gini Pak, bagaimana cara berzikir dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Pak? Apakah kita harus dengan sedih? Apakah kita harus tawa itu Pak? Oke, bagus pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Ada Pak. Tidak ada? Ada Pak. Oke, saya jawab pertanyaan dari saudara Fahmi. Ini bagus pertanyaannya. Jadi kita melakukan zikir kepada Allah itu tidak perlu namanya sedih, itu perlu. Kenapa? Kita yang pertama itu harus namanya mempunyai rasa ikhlas dalam hati kita untuk berzikir kepada Allah. Yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berzikir karena mengharap ridho Allah. Kalau misalnya kita berzikir udah mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan ridho orang lain, insya Allah zikir kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu udah jawaban dari Bapak. Mungkin dari teman-teman lainnya ingin menambahkan jawaban dari Bapak, mungkin ada yang kurang, silahkan. Ya, ada Pak. Gimana, udah paham saudara Fahmi? Insya Allah udah paham Pak. Oke, sedikit kita simpulkan dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi. Jadi adab-adab sholat dan zikir di sini itu yang pertama itu harus namanya ulang dari pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu karena sholat ini merupakan sebuah tiang agama. Karena kalau misalnya kita sudah sempurna sholat kita semua udah bagus, udah memperhatikan adab-adabnya, insya Allah ibadah-ibadah lain akan diterima. Karena suatu
nanti di hari akhir akan yang pertama dihisab itu adalah sholat kita. Kalau misalnya sholat kita udah bagus, nah ibadah lain akan mengikuti seperti itu. Adapun ya adab-adab yang perlu kita perhatikan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama itu sholat di awal waktu, seperti itu. Yang kedua sholat dengan memperhatikan tumakninanya. Ketika kita sholat mengingat selain Allah itu sholat kita akan tidak sah, seperti itu. Jadi sangat penting namanya adab-adab dalam sholat ini. Adapun adab zikir yang pertama tadi itu harus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ridho orang lain. Dan kedua harus berzikir itu dengan suatu ketenangan hati, ikhlas dalam berzikir kepada Allah dan melakukan zikir yang diajarkan oleh Rasul kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembahasan tentang adab sholat. Baik, saya akan memberikan sebuah pertanyaan apa yang Bapak jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Mungkin dari para siswa ini tadi banyak yang tidak serius untuk mengikuti pelajaran Bapak tadi. Saya akan menanyakan atau di sini dari para siswa sekalian tidak memahami, silakan bertanya. Sudah paham, Sudah Pak? Sudah paham semua? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah sudah paham semua. Oke, minggu yang akan datang kita akan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, nanti kalian di rumah belajar, yang giat, jangan main HP, jangan suka main kelayang juga di rumah, harus banyak-banyak belajar, seperti itu. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pelajaran pada siang hari ini, adakah baiknya kita berdoa dulu? Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.